Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan oleh karena penyertaan dan pemeliharaanmu yang begitu setia, yang kami rasakan di dalam setiap hari kehidupan kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membacakan demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal kata-kata yaitu to get and to give, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menerima dan memberi. Demikianlah juga mestinya hal itu menjadi prinsip ketika kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Melkisedek dan Abraham di dalam kitab Ibrani ini menjadi gambaran yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Melkisedek itu orang besar, ya. Ia seorang raja kebenaran, Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera. Dikatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hari-harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu merupakan gambaran Allah dan Kristus sendiri yang kita kenal juga yang sebagai yang Alfa dan Omega. Dan Abraham itu menggambarkan umat Allah. Ia datang atau Abraham datang untuk memberikan persembahan oleh karena Melkisedek memberkatinya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang begitu penting seperti Abraham bahkan mengakui kebesaran dari Melkisedek, dan karena itu juga memberikan persembahan syukur kepada Melkisedek. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini atau belakangan ini seringkali persembahan itu dipahami secara lain. Bukan lagi menerima dan kemudian memberi, tetapi seringkali orang memberikan persembahan dengan semangat, dengan pemahaman saya memberi untuk menerima yang lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukanlah prinsip yang alkitabiah. Itu tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah terlebih dahulu melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ia sudah menyelamatkan kita. Ia memberikan keselamatan yang sejati kepada kita. Ia juga senantiasa memelihara kehidupan kita, menyatakan kebaikan-kebaikan dan cinta kasih-nya di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita merasakan itu. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya kita juga mengucap syukur. Nah, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah ungkapan syukur kita.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk senantiasa mengucap syukur oleh karena di dalam setiap hari kehidupan kita begitu nyata kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita ini. Betul bahwa pada masa pandemi ini kita mengalami banyak kesulitan. Kita mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi apakah di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan itu sama sekali tidak ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Jikalau kita mau merenungkan dengan hati yang tenang, maka kita akan melihat betapa di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup ini tetap saja ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah ungkapan syukur kita, biarlah persembahan kita juga tidak pernah berhenti, melainkan terus kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa terus menyertai, memimpin dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga menggerakkan hati kami, membuka hati kami, sehingga kami juga senantiasa mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan yang kami berikan didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada kami, sehingga persembahan kami sungguh-sungguh menjadi ungkapan syukur kami yang tulus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.